Halo, perkenalkan nama saya Bernardinus Waradgili Capur dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2508 2010 026. Perkenalkan, nama saya Binar Agil Bayugata. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 250 820 137. Halo, perkenalkan nama saya Faril Akmalova. Saya dari Prodi Sistem Informasi, NPM saya 250820101039. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revani Khairunisa dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 250820101023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nagita Eka Widianata dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 250820101017. Baik semuanya, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang perjalanan berdirinya suatu bisnis digital di nasional maupun internasional. Di sini kami sendiri memilih tentang e-commerce Shopee ya. Dan juga untuk poin-poin yang akan kita jelaskan berupa latar belakang dan tujuan bisnis tersebut, terutama di profil CEO, fitur aplikasi, dan masalah yang dialami, dan juga pencapaian dalam e-commerce aplikasi tersebut ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang e-commerce Shopee. Oke, untuk Shopee sendiri adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh perusahaan Sea Limited, di mana Sea Limited ini sebelumnya dikenal dengan nama Garena yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee ini juga pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sebagai salah satu platform e-commerce yang berkembang pesat di Asia Tenggara, Shopee ini juga hadir dengan konsep mobile first marketplace yang memudahkan pengguna untuk transaksi langsung. Melalui aplikasi ponsel pintar, strategi ini sangat efektif sekali karena menyesuaikan dengan tren dan juga penggunaan internet dan smartphone di kawasan Asia Tenggara nih. Selain itu, Shopee juga menawarkan beberapa fitur-fitur inovatif seperti sistem pembayaran terintegrasi, ShopeePay, layanan pengiriman barang melalui kerjasama dengan berbagai logistik, serta jaminan keamanan transaksi dengan program Shopee Graduate yang memastikan uang pembelinya hanya diteruskan ke penjual setelah barang diterima dengan baik. Shopee juga berhasil menarik perhatian masyarakat berkat berbagai kampanye promosi besar-besaran seperti diskon, voucher, gratis ongkir, hingga kampanye tematik pada tanggal tertentu yang biasanya kita ketahui ya, seperti 99, 10-10, 11-11, 12-12 yang kini menjadi ikon tersendiri di kalangan konsumen. Di Indonesia sendiri, Shopee mulai beroperasi pada tahun 2015 dan berkembang pesat berkat pemanfaatan strategi lokal seperti melibatkan selebriti tanah air sebagai brand ambassador dan juga menyesuaikan metode pembayaran dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia nih, termasuk pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, hingga pembayaran di gerai retail. Dengan berbagai inovasi ini, Shopee juga berhasil menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara nih, bersaing dengan platform lain seperti Tokopedia, Lazada, dan juga Bukalapak ya. Sekian dari saya latar belakang dari Shopee. Yang kedua adalah tujuan bisnis dari Shopee. Shopee punya visi besar menjadi e-commerce nomor 1 di Indonesia. Visi ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi sebuah tujuan strategis yang benar-benar menggambarkan ambisi mereka untuk mendominasi pasar lokal dengan layanan terbaik. Bukan hanya soal jadi nomor 1, Shopee juga punya misi penting, menciptakan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan pastinya menyenangkan. Dengan tampilan aplikasi yang simple dan user-friendly, siapapun bisa belanja atau jualan kapan aja dan di mana aja.
Shopee juga menghadirkan konsep One Stop Shopping Experience, sebuah pengalaman belanja lengkap dengan berbagai produk, fitur komunitas, serta pelayanan yang lancar. Tapi, ada hal lain yang bikin Shopee beda. Shopee berfokus untuk memberdayakan penjual lokal, terutama UMKM. Lewat dukungan dan fasilitas yang mereka sediakan, banyak brand dan pelaku usaha kecil yang akhirnya bisa naik kelas, sukses, bahkan dikenal luas di pasar online. Sejak tahun 2016, Shopee meluncurkan Shopee University, sebuah platform edukasi yang didedikasikan khusus untuk para penjual. Di sini, para seller bisa belajar banyak hal, mulai dari cara berjualan online, strategi pemasaran digital, sampai manajemen bisnis. Semua itu demi satu tujuan, membantu mereka sukses di dunia digital. Gak berhenti sampai di situ, Shopee juga punya ambisi global. Kini mereka memperluas operasional ke seluruh Asia Tenggara, Taiwan, bahkan merambah ke Amerika Latin. Ekspansi ini jadi bukti nyata bahwa Shopee serius untuk mewujudkan aspirasinya menjadi marketplace mobile global yang dominan. Dari mendukung UMKM di desa-desa kecil sampai melebarkan sayap ke internasional, Shopee terus hadir untuk memudahkan hidup kita sekaligus mendorong kesuksesan para penjual. Baik, untuk yang selanjutnya adalah SEO profile dari sang pendiri Shopee. Nama lengkap pendiri Shopee sendiri ialah Chris Ziminfeng, biasa dipanggil Chris Feng. Ia lahir pada bulan Desember tahun 1982 dan ia menempuh pendidikan S1 di National University of Singapore dengan jurusan Computer Science dan melanjutkan ke S2 di Stanford University. Namun tidak dapat dipastikan bahwa ia mengambil jurusan apa, tapi beberapa awak media menduga ia mengambil jurusan Management Science and Engineering. Perannya selama bergabung di C Group dan waktu peluncuran Shopee. Yang pertama, ia bergabung dan langsung menjadi Head of Mobile Business pada Maret 2014. Kemudian setelah Shopee diluncurkan pada Juli 2015, ia pun menjadi CEO sejak peluncuran tersebut. Dan pada Januari 2022, Chris Feng menjabat sebagai presiden di C Group. Shopee berkembang pesat di bawah naungannya menjadi platform terbesar di Asia Tenggara dengan total GMV sebesar 47,9 miliar US dollar. Pada 2023, hampir setengah pasar e-commerce dikuasainya. Shopee juga melebarkan ekspansinya ke beberapa negara. Namun, setelah ekspansinya tersebut ada beberapa negara yang mengalami penarikan, seperti keluar dari pasar Prancis dan juga Spanyol. Itu saja, sekian dari saya. Shopee telah berevolusi dari sekedar marketplace menjadi sebuah ekosistem digital yang komprehensif. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada volume transaksi, tetapi juga pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan meningkatkan loyalitas pengguna. Di sini saya akan menjelaskan apa aja fitur-fitur yang ada di Shopee. Di e-commerce ada Shopee Mall. Inti dari ekosistem Shopee adalah marketplace-nya yang luas yang menampung jutaan penjual dari berbagai skala. Namun untuk mengatasi masalah kepercayaan dan kualitas, Shopee memperkenalkan Shopee Mall. Ini adalah ruang premium yang hanya dapat diakses melalui undangan dan diperuntukkan bagi pemilik merek resmi dan distributor resmi. Di layanan keuangan Shopee ada Shopee Pay, yaitu dompet digital, Shopee Later, layanan beli sekarang bayar nanti yang disediakan oleh PT Commerce Finance. Di dalam aplikasi Shopee memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan pembayaran di bulan berikutnya atau metode cicilan. Dan SB Pinjam, yaitu layanan yang menyediakan pinjaman tanpa anggunan dengan cicilan bulanan yang dananya disetujui dan cair langsung ke rekening bank. Selanjutnya, di sosial e-commerce atau hiburan ada Shopee Live Streaming dan Shopee Video untuk interaksi dan promosi produk. Selanjutnya
di ekspansi ekosistem Shopee ada Shopee Food yang yaitu pesan antar makanan, dan Shopee Affiliate Program yaitu pemasaran affiliate. Untuk yang selanjutnya ada achievement Shopee. 1. Pertumbuhan cepat sejak awal. Shopee diluncurkan tahun 2015 di Singapura, lalu hanya dalam waktu singkat berhasil ekspansi ke hampir seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Keunggulannya ada pada konsep mobile first marketplace yang sesuai dengan tren masyarakat yang lebih banyak belanja lewat aplikasi HP. Kedua, ada GMV dan unduhan yang meledak. Tahun 2017, GMV atau Gross Merchandise Value sudah mencapai 1,6 miliar US dengan lebih dari 80 juta unduhan aplikasi dan jutaan penjual. Tahun 2023, Shopee berhasil mencatat GMV 47,9 miliar US, menjadikannya e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Ketiga, Shopee Mall dan kolaborasi brand besar. Pada 2017, Shopee meluncurkan Shopee Mall, tempat khusus brand resmi. Ini jadi pencapaian besar karena berhasil menarik merek-merek ternama untuk masuk ke platformnya, meningkatkan kepercayaan pembeli. 4. Strategi marketing dan ambasador. Tahun 2019, Shopee menggandeng Cristiano Ronaldo sebagai brand ambasador global kampanye 99 Super Shopping Day. Waktu itu viral karena iklan dengan lagu Baby Shark. Hasilnya penjualan naik drastis dan Shopee semakin dikenal luas. 5. Kinerja keuangan terbaru Q2 2025. Pendapatan Shopee naik 33,7% jadi 3,8 miliar US dengan GMV mencapai 29,8 miliar US. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi seperti live streaming dan mini games di aplikasi Shopee.